Yo, what's up? Gua sekarang lagi ada di Kompas TV dalam rangka mampir-mampir ke audisi Suci 7 Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Dan nggak berasa gue dari Suci 2 sekarang Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV udah sampai Suci 7. So, bagaimana keseruannya audisi Suci 7 dan bagaimana kesiapan peserta-peserta, juga seberapa jahat juri audisi kali ini, tonton aja vlog ini, oke? Mau ikutan audisi, Pak? Siap, Ya, Bang Kemal. Materi saktinya Bapak apa, Pak Agus? Saya ini satpam yang dekat sama anak kecil. Jadi kalau ada emak-emak yang anaknya nangis, mama pasti selalu bilang, diem, ada satpam gitu. Langsung diem tuh anak-anaknya. Tapi saya yang nggak bisa diem lihat mamanya, cakep. Nama lu siapa? Nama gue Ferry. Materi menurut lu yang paling lucu yang lu mau bawain ke dalam apa? Saya ini yang perantau di Jakarta ya, jadi saya itu sering pakai Gojek. Tapi menurut saya Gojek itu lama-lama itu bikin orang malas gitu. Karena misal buat yang pengen makan tapi malas keluar, ada aplikasinya bisa dianterin, namanya GoFood. Terus buat yang pengen pijit tapi malas keluar, bisa dianterin juga, namanya GoMessage. Ini kayaknya ntar bakalan ada juga buat yang pengen ngomongin orang tapi nggak ada temennya. Nah, namanya gosip tuh. Nah, terus juga bakalan ada juga nih kayaknya yang pengen balikan sama mantannya. Nah, ini namanya goblok nih ya. Siap, itu materi sakti lu untuk di dalam ya? Iya. Siap, sukses. Sukses ya. Terima kasih. Diganti pincing. Bangun dia. Namanya siapa? Aap. Aap ya? Iya. Aap, materi sakti lu yang paling lucu yang lu mau bawain di dalam apa? Dulu, pas zaman sekolah, saya mah suka diputusin sama pacar-pacar saya. Padahal dulu pas hubungan, saya teh suka salingkuh. Udah segitu aja dulu. Salingkuh ya? Iya. Cakep. Pantes, iya, semoga makasih ya. Masuk. Iya, amin, mudah-mudahan. Iya. Halo Pak, namanya siapa Pak? Zam, Bang Kemal. Iya. Gua kan personanya ini Bang ya, guru ngaji, harus yang bersih. Serius guru ngaji di pesantren Bang, di Ciamis. Kan harus selalu bersih dan wangi. Jadi harus pakai parfum. Cuma parfum itu nggak boleh israf Bang, nggak boleh berlebih. Jadi pakai parfum itu harus sedikit tapi ampuh. Caranya Bang, parfumnya diolesin di hidung. Set. Jadi ketika nyium ketek, wadah. Always wangi Bang. Ya karena ditaruh di hidung. Iya Bang. Itu ya? Iya. Bagus. Oke, sip. Ya. Oke, Sukses. sip. Semoga masuk Suci 7 dapat golden tiket ya. Doanya Bang Kemal sukses juga Bang ya. Amin. Nah, materi lu yang paling lucu biar Panji takut sama lu apa? Gue pernah ditolak sama cewek, alasannya gara-gara kita beda suku. Karena dia suku Jawa, gue suku cadang. Waduh. Waduh. Wah, ternyata banyak juga ya peserta yang anjay. Sekarang gue pengen ngasih lihat ke lo semua gimana sih anjay momen itu. Langsung saja, ini dia anjay momen. Anjay. Misalnya ngungkapin perasaan depan cewek yang dia suka, tinggal genjreng aja gitarnya. Jreng bila rasaku ini enggak, itu enak. Sementara gua sulingis itu nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ntar cewek yang di depan saya itu pasti nggak terharu. Kalau begini dia, Nabi itu kalau menahan lapar puasanya itu mengganjal perutnya dengan batu. Saya mengganjal perut saya dengan mie instan. Wadaw. Ya, saya sedih, saya kecewa. Saya kecewa banget karena saya baru saja bercerai. Padahal salah saya apa gitu. Semua permintaannya saya penuhi. Dia minta perhiasan, saya kasih. Dia minta kendaraan, saya kasih. Dia minta anak, saya kasih. Enak kok. Dia minta cerai, saya kasih. Salah saya apa? Dan itu selalu berulang-ulang. Apalagi ketika dia
minta saya. Setiap 17 Agustus itu biasanya ada yang namanya Paskibra ya. Tapi menurut saya pribadi, Paskibra itu untuk cewek. Kalau cowok Paskibra gitu. Paskibra. Panji juri Suci 7. Iya. Mencari peserta yang kayak gimana sih, Ji? Gue mencari the next Kemal Palevi. Iya. Ya, itu aja udah. Iya, yang swag, yang anjay. Itu aja udah ya. Yoi. Gimana sih Om Indro biar lolos audisi Suci? Ini kan budaya banget ya, cara berpikir apa segala macam. Ketika apa yang ada di benak dia nyampe ke kita, walaupun kadang-kadang tipis lucunya, aku berpikir bahwa cara berpikir dia udah benar, tinggal kita isi, itu aja. Tiga, dua. Yoi, gua bareng Jegel nih. Bang pemain Kems. film. Bareng Pevita Pierce, gila. Jegel juara 1 kan, Gel? Iya Bang Kems. Nih gimana sih caranya supaya bisa juara 1? Gua aja nggak bisa, Gel. Apa ya Bang Kems? Ya kok lu bisa juara 1 gitu? Intinya gini, samanya kayak Bang Kems buat waktu audisi itu jangan try to be funny. Siap. Jangan sok-sok asik, jangan ngerasa paling lucu gitu. Kayak siapin materi misalnya disuruh 3 menit ya 3 menit buat yang paling pecah gitu. Nah, terus bisa bertahan di kompetisi sampai juara itu gimana, Gel? Intinya gini, kan kita di sini audisi masuknya tuh rame. Iya. Kalau udah di dalam jangan mau keluar cepet. Ini aku ingat kata-kata Babe sama kawan-kawan di Medan dibilang gini, jangan pernah anggap ini kompetisi kau harus sampai berapa besar. Intinya ingat aja tiap malam itu final. Jadi kalau setiap malam kau final, pasti tiap malam kau bakal nampilin yang terbaik. Gitu. Makanya kalau buat materi juga jangan males, jangan capek. Karena rata-rata stand up komedian yang masuk ke Suci nih atau apapun kompetisinya, kadang-kadang mereka keluar tuh cuma karena capek, udahlah nyerah gitu. Udah sampai 7 besar juga udah oke gitu. Itu yang bikin Jegel juara ya? Iya, jangan mau capek gitu. Bang Kemal 3 besar tuh kemarin capek apa enggak sih? Enggak. Itu enggak capek. Justru mengalah. Waduh. Waduh. Yang punya vlog sombong. Iya, thank you, Gel. Ya, ada Ramet Ababil, juara berapa, Met? Waktu itu, Met? Waktu itu juara 2, Suci 5. Suci 5. Iya, jadi masih stand up ya, Met ya? Masih stand up. Sekarang pekerjaan apa, Met? Sekarang nulis buku sama acting. Insya Allah. Oh, acting ya? Iya. Tadi lu lihat pesertanya Suci 7 bagus-bagus apa maksudnya ada peningkatan apa wadiu semua? Beberapa wadiu, cuman ada juga yang bagus. Menurut lu komika yang lucu itu yang kayak gimana sih? Komika yang lucu itu yang lucu lah. Iya, kayak gimana maksudnya? Sebenarnya kalau komika lucu ya pasti yang lucu. Bingung ngejelasinnya, tapi intinya kalau komika yang bagus, komika yang bagus tuh komika yang bisa bisa keciri gitu. Dari materinya tuh udah beda gitu. Jadi kita tuh nggak menemukan materi itu tuh di komik lain gitu. Kayak Kemal, ya materinya udah Kemal aja, nggak ada orang lain yang, apalagi sebelum Kemal ya, nggak ada yang komik absurd seabsurd Kemal pada zamannya gitu. Setelah Kemal baru tuh, Bu Jamur ngikutin Kemal. Dan menurut gue itu originalitas itu yang penting gitu. Tadi juga di dalam gue lihat sih sebenarnya lucu-lucu aja, tapi originalnya nggak ada gitu. Jadi kayak dia bawain materinya yang orang lain juga bawain, akhirnya ya nggak dapat. Harus orisinil ya? Iya, yang kayaknya dia banget gitu. Emang orang lain tuh nggak nemu itu. Siap, gue lagi bareng Ardit. Ini kita sama-sama dari Samarinda ya. Nadit, gimana tipsnya bisa dari perantau dari Samarinda terus tiba-tiba jadi juara 2 di stand up comedy season 6 tuh gimana sih tipsnya? Mental sama jangan cengeng gitu. Tapi tadi Bapak Pak Sidik memilih untuk dibotakin aja, tapi tadi gue dapat kabar buruk dari Muslim. Iya. Ini baterainya mau habis. Coy. Serius? Iya. Hah? Jadi bisa cuma segini doang. Iya. Makanya buruan coy. Buruan seperapat weh. Muak seperapat. Waduh. Udah selesai, mari kita pulang. Boom. Yap. Jadi gue baru saja menyelesaikan kunjungan gue
ke audisi stand up comedy Indonesia season 7. Tadi seperti yang kalian lihat gimana keseruannya audisi, betapa galaknya Panji dan Om Indro, betapa betenya kita kalau ngelihat komika yang gak lucu, yang so asik. Ternyata gue juga cukup kaget ya, sampai sekarang kan gue alumni stand up comedy Indonesia season 2, juara 3. Siap juara 3. Ternyata sampai sekarang stand up comedy udah season 7. Dan masih banyak orang yang berminat untuk menjadi seorang stand up comedian atau komika. Ternyata animonya di masyarakat masih tinggi. Yang pengen ikutan dari yang muda bahkan sampai yang tua masih pengen ikutan audisi-audisi stand up comedy. Masih banyak yang ingin menjadi seorang komika. Dan memang dari yang gue tes juga ke beberapa orang tadi, beberapa peserta audisi, beat-beat mereka, banyak kesalahan-kesalahan yang menurut gue sering banget dilakukan oleh peserta-peserta audisi. Kesalahan-kesalahan yang suka dibuat. Kayak misalkan peserta audisi itu suka merasa pede banget kalau dia itu lucu. Sehingga kita itu bukannya gimana ya, stand up comedy itu sebenarnya susah, nggak segampang itu. Stand up comedy itu kita punya banyak teori. Stand up comedy itu kita harus menggunakan banyak fakta supaya lo lucu. Stand up comedy itu kita harus observasi, atau justru kita harus menceritakan pengalaman, tapi bukan pengalaman yang ini ya, bukan pengalaman yang menurut lo lucu, bukan, justru menceritakan pengalaman yang menurut lo kesel banget sama pengalaman itu. Banyak stand up komedian yang audisi asal ngelawak aja udah, masuk panggung ngelawak, dia merasa pede dirinya lucu, sehingga mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya stand up komedi itu akarnya berawal dari namanya keresahan. Lu menggerutu, menjadi seorang komika itu menggerutu. Kayak kenapa sih Jakarta itu macet banget? Kenapa sih cewek suka banget gambar alis? Kenapa sih cewek itu kalau misalkan jalan ke mall dandannya aja lama banget? Kita selalu menggerutu. Stand up comedian itu adalah manusia-manusia yang kritis. Dan itu banyak dilupakan oleh audisi, peserta-peserta audisi stand up comedy Indonesia season 7 ini gitu. Mereka merasa pede, merasa dirinya lucu, sehingga gue pasti bisa bikin ketawa, padahal sebenarnya stand up comedian intinya bukan bikin ketawa. Ya memang namanya juga stand up comedy, bikin ketawa, tapi sebenarnya intinya adalah keresahan apa yang ingin lo sampaikan ketika lo menjadi seorang komika. Kayak gue, keresahan gue adalah semenjak ada Snapchat, cewek-cewek jadi narsis, ya kan? Cewek-cewek suka dandan berlebihan, atau enggak misalkan kayak gue lebih seneng pacaran sama perempuan hijab karena kalau gue pacaran sama perempuan yang berhijab, gue kelihatan seperti seorang muslim yang baik gitu. Atau banyak keresahan-keresahan kayak kenapa JKT48 nggak pernah bikin lagu religi, karena mereka mungkin takut kalau JKT48 bikin lagu religi ganti nama jadi JKT 1435 Hijriah. Jadi semua stand up komedian itu rata-rata jiwanya kritis. Makanya kita bisa menjadi seorang komika karena kita kritis dan kita membawa banyak keresahan. Oke, pokoknya thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Boom.